Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Buria di Mapel Aswaja di kelas 8. Kita hari ini membahas tentang bab 2 yang berjudul bermadhab menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sebelum materi itu Buria sampaikan, mari kita berdoa bersama dengan harapan semoga apa yang materi nanti disampaikan bisa bermanfaat untuk kalian. Al-Hadiniyah Al-Fatihah. Berdoa selesai, mari kita buka LKS-nya, dibuka bersama di rumahnya masing-masing di bab 2 tentang bermadhab menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mari dibuka LKS-nya halaman 22 tentang bermadhab menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah. Di LKS-nya ya, halaman 22 disimak bersama. Apa sih madhab itu? Mungkin yang saya minta bahwasanya ada 4 imam mazhab, yaitu Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i, dan Imam Hambali. Kali ini kita bahas apa pengertian dari mazhab. Mazhab menurut bahasa adalah tempat pergi atau jalan. Sedangkan menurut istilah adalah metodologi fikih yang ditempuh oleh ulama mujtahid yang berbeda dari ulama yang lainnya. Ada beberapa pengertian, ya. Salah satunya yaitu menurut Said Ramadhani Al-Bukhti, mazhab adalah jalan pikiran atau paham pendapat yang ditempuh oleh seorang mujtahid dalam menetapkan suatu hukum Islam dari Al-Quran dan hadis. Sedangkan menurut Ahmad Hasan, madhab adalah mengikuti hasil ijtihad seorang imam tentang hukum suatu masalah atau tentang kaidah-kaidah istinbatnya. Ada berbagai ulama yang menjelaskan tentang mazhab secara berbeda. Selanjutnya munculnya mazhab. Mazhab di kalangan umat Islam tidaklah muncul secara tiba-tiba atau ada dengan sendirinya, akan tetapi dilandasi berbagai penyebab. Di antaranya satu, yaitu adanya ayat-ayat mutasyabihat, samar atau mirip Al-Quran, yang masih menimbulkan sudut pandang yang berbeda, yang kemudian berkembang menjadi madhab. Yang kedua, sumber hukum agama Islam, Al-Quran dan hadis. Sumber hukum ini terkadang ada perbedaan makna lafaz Arab, sehingga penafsiran pun bisa berbeda-beda. Yang ketiga, adanya perbedaan dalam menerima, memahami, dan menghukumi suatu hadis. Yang keempat, perbedaan sumber-sumber pengambilan hukum, seperti ada yang berlandasan sumber istihsan, masalih mursalah, perkataan sahabat, istisbat, sabtu zaroi, dan sebagaimana ulama yang tidak mengambil sumber-sumber hukum tersebut. Yang kelima, perbedaan kaidah usul fiqih. Yang keenam, terdapatnya hadis Nabi yang memerintahkan untuk berijtihad. Kita tadi masuk di mazhab, sekarang masuk di ijtihad. Apa sih mujtahid dan ijtihad itu? Mujtahid adalah orang yang punya kompetensi melakukan ijtihad atau menggali hukum-hukum syar'i berdasarkan Al-Quran dan hadis atau dasar ijma'. Sedangkan ijtihad adalah usaha dan upaya yang dikerahkan oleh seorang bernama mujtahid dengan segala kemampuan dan pengetahuan yang dimilikinya. Jadi kalau mujtahid itu orangnya. Mujtahid itu orang yang melakukannya. Kalau ijtihad itu keterangannya. Syarat berijtihad. Jika seseorang ingin melakukan ijtihad atau ingin menjadi seorang mujtahid, maka orang tersebut harus memiliki syarat-syarat sebagai berikut. Satu, yaitu menguasai pengetahuan tentang Al-Quran.
Poin 1, menguasai pengetahuan tentang Al-Quran. Al-Quran merupakan rujukan utama dalam kegiatan beragama bagi umat Islam. Sehingga ketika seseorang ingin mencari hukum dari suatu hal, maka ia harus melakukan penggalian hukum Al-Quran. Jika seorang mujtahid itu yang menggali hukum dari ayat-ayat Al-Quran, harus menguasai ilmu-ilmu terkait dengan Al-Quran, seperti ilmu seputar makna teks Al-Quran, ilat dan tujuan yang terdapat di dalamnya. Poin kedua yaitu menguasai pengetahuan tentang hadis maupun sunnah Nabi. Sumber hukum yang kedua ini di hukum Islam setelah Al-Quran adalah hadis dan as-sunnah. Nabi Muhammad SAW untuk melakukan istinbat hukum atau menggali hukum Islam dari teks-teks hadis, seorang mujtahid harus menguasai seluruh ilmu terkait dengan hadis. Poin ketiga yaitu menguasai ilmu bahasa Arab. Mengetahui dan memahami bahasa Arab dan ilmu-ilmu yang berkaitan dengan bahasa Arab merupakan syarat yang harus dipenuhi seorang mujtahid. Sebab apa? Karena Al-Quran dan hadis sampai kepada kita dengan menggunakan bahasa Arab. Tuh. Yang keempat, menguasai usul fikih. Menguasai usul fikih atau kajian usul fikih diantaranya membahas tentang metode ijtihad, teori dan konsep, serta mengulas tentang kaidah-kaidah dalam melakukan istinbat. Yang kelima, mengetahui hal-hal terkait ijtima. Selain terkait keilmuan di atas atau terkait dengan ijma, seorang mujtahid itu harus memahami tentang hal-hal yang berkaitan dengan ijma. Karena dalam ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah, ijma merupakan sumber hukum setelah Al-Quran dan hadis. Ijma adalah sumber syariat ketiga dalam Islam. Tata cara bermadzhab. Secara garis besar ada dua cara dalam bermadzhab, yakni bermadzhab secara qauli dan bermadzhab secara manhaji. Kita kulas pertama yaitu bermadzhab secara qauli. Gimana sih bermadzhab secara qauli itu? Yaitu orang bertaklid mengikuti ucapan atau pendapat imamnya sehingga dia mengikuti. Contohnya seperti apa? Contoh bermadzhab qauli itu adalah menerima, misalkan kita menerima pendapat Imam Asy-Syafi'i bahwa jika seorang laki-laki dewasa bersentuhan dengan selain mahramnya maka batallah wudunya. Jadi sampean kalau sudah wudu ternyata bersentuhan dengan yang bukan mahramnya perempuan, berarti itu batal wudunya. Sebagian ulama dari kalangan madhab Syafi'i menganjurkan agar tidak bertaklid atau mengikuti pendapat orang lain kepada selain madhab yang empat. Yang kedua, bermadhab secara manhaji. Bermadhab secara manhaji adalah suatu pendekatan dalam memahami dan mengamalkan ajaran Islam dengan mengikuti metode manhaji atau ulama mazhab. Bukan hanya sekedar mengikuti pendapat mereka secara kaku, jadi bermadhab secara manhaji tidak mengikuti pendapat gurunya secara mutlak. Pendapat bisa berbeda dengan pendapat imam madhabnya, tetapi metode pengambilan hukumnya sama. Kajian bermadhab ini hanya bisa dilakukan dalam wilayah hablum minan nas saja. Tidak bisa dalam hal hablum minallah. Hablum minan nas itu berarti sesama manusia, sedangkan hablum minallah adalah manusia dengan Allah. Sebenarnya ada madhab dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nanti akan kita bahas secara berurutan, yaitu madhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali dan sebagainya. Ini tugasnya untuk kalian, ambil intisari dari materi yang disampaikan, tulis di buku tulis, kirim di Google Drive, kasih nama dan kelas. Jadi ambil intinya apa yang kamu pahami tentang
bermadhab maupun mujtahid dan ijtihad tersebut. Itu tadi materi yang Buya sampaikan tentang bab 2 ya. Mungkin nanti minggu depan jika kita sudah bisa bertatap muka, nanti kita bahas kembali apa yang nanti yang tidak kalian pahami bisa ditanyakan secara langsung. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhiran, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.